Kembali di presisi utama pemirsa, sebanyak 16 perwira tinggi Polri mengikuti upacara Korps Rapor atau kenaikan pangkat yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo di Gedung Rupatama Mabes Polri Jakarta Selatan pada Kamis pagi. Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar upacara laporan kenaikan pangkat kepada perwira tinggi Polri yang diantaranya yaitu 6 perwira dinaikkan pangkat 1 tingkat lebih tinggi dari Brigadir Jenderal Polisi menjadi Inspektur Jenderal Polisi dan sebanyak 10 komisaris besar polisi dinaikkan 1 pangkat lebih tinggi menjadi Brigadir Jenderal Polisi. Upacara ini berlangsung pada Kamis siang dan dipimpin oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di ruangan Rupatama Mabes Polri, Jakarta. Adapun perwakilan yang membacakan laporan kenaikan pangkat Polri pada saat upacara berlangsung, diantaranya yaitu untuk Inspektur Jenderal Polisi diwakilkan oleh Kapolda Bengkulu, Irjen Pol Anwar, dan untuk Brigadir Jenderal Polisi diwakilkan oleh Dirpolitik Baintelkam Polri, Brigjen Pol Dedi Kusuma Bakti. Dan berikut daftar nama yang mendapatkan kenaikan pangkat ke dan dalam golongan perwira tinggi Polri. Pada kesempatan ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan selamat kepada belasan personel Polri yang mendapatkan pangkat dan jabatan baru pada saat selesai upacara. Dari Jakarta, Ica Tanasya, Rizky Firmansyah, Polri TV. Sementara itu, pemirsa, menjelang HUT RI ke-79, Kepolisian Perairan dan Udara Polairut Polda Kalimantan Timur meningkatkan patroli di wilayah perairan Teluk Balikpapan di Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajaman Pasar Utara, Kalimantan Timur. Menjelang perayaan HUT RI ke-79 yang akan digelar di Ibu Kota Nusantara pada tanggal 17 Agustus mendatang, Polairut Polda Kalimantan Timur meningkatkan patroli untuk memastikan situasi Kamtibmas yang aman dan pemetaan kerawanan di wilayah perairan Teluk Balikpapan. Sebanyak 5 kapal polisi dikerahkan dalam patroli di wilayah perairan Teluk Balikpapan menjelang upacara Republik Indonesia di IKN tersebut, yakni 2 kapal pemburu cepat atau KPC. Kabak Bin Ops Dit Polairut Polda Kalimantan Timur AKBP Bahril mengatakan, sebanyak 20 personel perairan Polda Kalimantan Timur dalam patroli teluk dan perairan. Dalam satu kapal terdapat 4 personel untuk melakukan patroli setiap 4 jam dalam sehari. Ia menyebut 2 kapal jenis kapal taktis yang dirancang mampu beroperasi di perairan pantai, teluk dan perairan pedalaman sungai. Dalam rangka mendukung kegiatan pelaksanaan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara, Dit Polairut Polda Kaltim telah menurunkan 5 unit kapal patroli terdiri dari 2 unit kapal pemburu cepat yang biasa kita sebut KBC, 2 unit kapal sea radar, dan 1 kapal ship tender untuk membackup kegiatan pengamanan di wilayah perairan, khususnya di perairan Sepinggan, sekitar perairan Balikpapan, kemudian Teluk Balikpapan, perairan Pulau Balang, hingga ke perairan Pelabuhan IHM. Selain itu, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalimantan Timur turut melakukan pemetaan kerawanan kawasan perairan Teluk Balikpapan di Ibu Kota Nusantara. Untuk kerawanan di wilayah perairan IKN, tadi saya sudah sebutkan bahwa salah satunya adalah tindak pidana ini berlaku universal. Kemudian kita antisipasi juga sabotase, kemudian antisipasi nelayan-nelayan menghampau jalur-jalur yang akan menuju ke wilayah perairan. Selama pelaksanaan patroli berlangsung di wilayah perairan Balikpapan dan Ibu Kota Nusantara, tidak ditemukan adanya tindak pidana maupun kecelakaan di perairan. Meskipun kondisi cuaca kemungkinan akan hujan berangin dan bergelombang, tim patroli perairan berhasil melakukan pemantauan dengan baik guna memastikan situasi di wilayah perairan Balikpapan
dan IKN tetap aman dan kondusif. Dari Humas Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Polres Kutai Kartanegara menggelar apel untuk pengecekan kesiapan kendaraan dinas dan senjata api dalam rangka pengamanan Pilkada serentak dan peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia yang dilaksanakan di halaman Mapolres Kukar. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Heri Rusyaman didampingi oleh Wakapolres Kukar Kompol M. Aldi Harja Satya serta PJU Polres Kukar lainnya. Apel ini digelar sebagai bentuk kesiapsiagaan Polres Kukar dalam menghadapi dua agenda besar yakni Pilkada serentak dan perayaan HUT ke-79 RI. Kapolres Kukar menekankan pentingnya kesiapan seluruh personel baik dari segi fisik, mental maupun peralatan. Tahapan pemilu yang sudah mendekati tanggal 26 Agustus 2024 terkait pendaftaran calon bupati, saat ini eskalasi politik di Kutai Kartanegara sudah mulai meningkat, maka dari itu diharapkan seluruh personel tidak hanya jajaran intelijen, tetapi semua harus peka terhadap situasi yang berkembang. Apel pengecekan ini merupakan bagian dari upaya Polres Kukar untuk memastikan seluruh personel dan peralatan dalam kondisi siap dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin saja terjadi selama Pilkada serentak dan perayaan HUT RI ke-79. Kalilah pengecekan kendaraan di Polsek. Dan dalam mengamankan perayaan HUT RI ke-79, Polda Kaltim mengerahkan sebanyak 2.000 lebih personel Polri untuk melakukan pengamanan mulai dari pengamanan lalu lintas dan juga pengamanan objek vital dan beberapa pengawalan lainnya. Selain itu, pengalian lalu lintas akan dilaksanakan secara situasional dan berikut statement langsung dari Kabid Humas Polda Kalimantan Timur, Kombes Pol Yulianto, dalam pelaksanaan pengantaran serta pengawalan dari Polresta Balikpapan. Yang terkait dengan pengamanan presiden, karena tanggal 17 itu presiden ada di sini, sehingga total kurang lebih 2.000 orang yang dilibatkan dalam kegiatan pengamanan ya termasuk pengawalan, termasuk yang jaga di IKN, jaga di simpang-simpang seperti itu. Ya, pemberangkatan dibagi beberapa titik karena kan masanya cukup banyak sehingga supaya memecah kepadatan lalu lintas. Pemirsa, Polri mengerahkan 4 helikopter untuk mengamankan upacara 17 Agustus yang akan digelar di Ibu Kota Nusantara. Keempat helikopter ini merupakan milik Badan Pemeliharaan Keamanan Polri. Menurut Kabid Humas Polda Kalimantan Timur, Kombes Pol Yulianto, 3 helikopter yang ditugaskan yakni helikopter AW189P7001, AW169P3309, dan AW169P3305. Ketiga heli ini digunakan untuk mengangkut penumpang VIP, sementara satu heli lainnya berupa Dauphin AS365N2P3103 yang bertugas sebagai ambulans udara. Kombes Yulianto menyebut heli dengan kode P3305 sebelumnya sudah standby berada di wilayah Kaltim, sedangkan 3 heli lainnya memperkuat proses pengamanan HUT ke-79 RI di IKN. Ia menambahkan keempat helikopter ini sudah disiagakan sejak Selasa lalu hingga Senin 19 Agustus mendatang. Ia optimis penyiagaan helikopter ini dapat mendukung mobilitas selama upacara 17 Agustus yang akan berlangsung di IKN. Pemirsa, dalam rangka pengamanan jelang peringatan HUT RI ke-79 yang rencananya akan dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara, Ditpol Airut Polda Kaltim melaksanakan patroli di perairan Kalimantan Timur. Patroli ini dilaksanakan di beberapa titik di wilayah IKN. Patroli pengamanan dilaksanakan di Dermaga Somber Ditpol Airut Polda Kaltim yang nantinya akan berakhir di jembatan Pulau Balang. Dalam patroli ini, Polda Kaltim mengerahkan oleh 5 kapal patroli dan 20 personel Ditpol Airut Polda Kaltim. Patroli ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan keadaan kondusif mulai dari pelaksanaan sampai dengan pasca pelaksanaan HUT ke-79 RI.
Kabak Bin Opsnal Ditpol Airut Polda Kaltim AKBP Bahril menyampaikan patroli akan dilaksanakan setiap hari selama kurang lebih 4 jam dan akan dilaksanakan di beberapa titik yang sudah ditentukan. Dan pelaksanaan patroli ini merupakan bukti nyata komitmen Polri untuk terus mengamankan agenda besar yang bersifat nasional maupun internasional. Dalam rangka mendukung kegiatan pelaksanaan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara, Ditpol Air Polda Kaltim telah menurunkan 5 unit kapal patroli terdiri dari 2 unit kapal pemburu cepat yang biasa kita sebut KPC, 2 unit kapal sea radar, dan 1 kapal ship tender untuk membackup kegiatan pengamanan di wilayah perairan, khususnya di perairan Sepinggan, sekitar perairan Balikpapan, kemudian Teluk Balikpapan, perairan Pulau Balang, hingga ke perairan pelabuhan IHM. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana di wilayah perairan dan memastikan kegiatan HAR Kamtipmas di wilayah perairan IKN berjalan aman. Tadi untuk kerawanan di wilayah perairan IKN, tadi saya sudah sebutkan bahwa salah satunya adalah tindak pidana ini berlaku universal, kemudian kita antisipasi juga sabotase, kemudian antisipasi nelayan-nelayan menghambau jalur-jalur yang akan menuju ke wilayah perairan. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.